Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang mulia bagi masing-masing kita yang Yesus berikan untuk kita. Baiklah, pada saat ini kita boleh membuka hati kita untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap beban kehidupan kita di bawah kaki salibnya, sehingga kita pun akan diringankan dan kita pun akan dipakai sesuai dengan kehendaknya. Kita hidup di akhir daripada dunia ini. Tentunya setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia, tapi kita mempunyai pengharapan. Yesus sumber pengharapan itu memberikan kita cara bagaimana kita mendapatkan suatu kebahagiaan, suatu kedamaian yang akan kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, dari kita sendiri, pribadi lepas pribadi, kita dapat menyerahkan akan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja, sehingga Dia akan memakai kita, menggunakan kita sesuai dengan kehendaknya. Dan pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayatnya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 52. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Roh Kudus merupakan napas kehidupan rohani di dalam jiwa. Karunia Roh merupakan karunia hidup Kristus. Hal itu memenuhi isi penerima dengan sifat-sifat Kristus. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 458. Ya, jadi ini mengenai murid-murid yang berada di Antiokhia. Bagaimana mereka ini dipenuhi dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus di sini merupakan nafas kehidupan rohani di dalam jiwa kita. Ya, karunia Roh merupakan karunia hidup Kristus. Hal itu memenuhi si penerima dan sifat-sifat Kristus. Ya, jadi bila mana kita mendengarkan akan bisikan kuasa Roh Kudus, maka sifat-sifat Kristus itu akan kita jalani dengan sepenuh hati kita, tanpa bersungut-sungut, tanpa keraguan, tetapi dengan sepenuh hati kita, dengan ketulusan hati kita, sehingga kehidupan kita ini boleh memancarkan akan kasih, boleh memancarkan akan sinar dari surga. Inilah bagaimana saat ini kita diberikan suatu pencerahan mengenai Roh Kudus ini. Inilah nafas kehidupan rohani kita, sehingga ini dapat membangkitkan semangat kita untuk terus maju dari hari ke hari, untuk terus bersandar hanya kepada Kristus. Pada saat seseorang datang kepada Kristus, seketika itu juga di dalam hatinya lahir kerinduan untuk menceritakan kepada orang lain bahwa ia telah menemukan seorang sahabat yang berharga di dalam Yesus. Jadi bila kita membuka pintu hati kita, menerima akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, jadikan Yesus sebagai seorang sahabat di dalam kehidupan kita, disitulah kita akan menceritakan akan kasihnya dimanapun kita berada, oleh karena kebaikan daripada Tuhan sendiri. Ya, walaupun mungkin kita tidak berfasih dalam berbicara, tetapi kita dapat menyampaikan itu di dalam tingkah laku kita. Kita tunjukkan di dalam praktek kita sehari-hari, dan orang lain akan merasakan itu, dan mereka pun akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak bisa ia pendam di dalam hatinya. Jika kita dibungkus dengan kebenaran Kristus dan dipenuhi oleh sukacita dari Roh-Nya, kita tidak akan dapat berdiam diri. Jika kita telah merasakan dan melihat kebaikan Tuhan, kita akan memiliki sesuatu untuk diceritakan. Ya, jadi bila mana Tuhan sudah memberkati kita, sudah pelihara kita, menjaga kita, ya kita ingin menceritakan
akan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita, oleh karena kebaikannya yang begitu sempurna. Ya, kita ingin membagikan akan sukacita itu kepada orang lain. Ya, inilah bagaimana Roh Kudus itu memberikan kita ya suatu kedamaian yang kita tidak bisa pendam sendiri, tetapi kita akan menceritakan sehingga orang-orang juga dapat merasakan itu di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi kabar sukacita itu tidak bisa kita terima hanya di diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita dapat salurkan itu bagi orang-orang di sekitar kita dengan setiap tingkah laku kita, dengan setiap teladan yang Kristus sudah berikan untuk kita. Baiklah kita pancarkan itu dimanapun kita berada. Kita akan berusaha menceritakan kepada mereka daya tarik Kristus dan rahasia keadaan dunia yang akan datang. Akan ada banyak orang yang akan mengikuti langkah Yesus. Akan ada kerinduan yang sungguh-sungguh bahwa orang-orang di sekitar kita dapat melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Terdapat dalam Yohanes 1 ayat 29. Ya, sebagaimana Yesus ya pada saat dia berada di dunia ini, Yesus juga mempunyai semangat yang luar biasa untuk menyampaikan akan kabar baik, akan kabar keselamatan itu kepada setiap orang. Ya, Yesus tidak pernah membanding-bandingkan apakah itu dia orang kaya atau orang miskin, apakah dia itu hitam atau putih, apakah dia itu hamba atau tuan. Yesus tidak pernah membandingkan itu. Dia melihat kita sama, karena kita adalah ciptaannya, diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Kita adalah ciptaan yang paling mulia dari ciptaan yang lainnya. Dan Tuhan juga memberikan kepada kita kuasa untuk memilih. Kita mempunyai akal budi, sehingga kita dapat membedakan mana hal yang benar untuk kita lakukan dan mana hal yang tidak benar untuk kita jauhkan di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh selalu memancarkan akan kasih Kristus dimanapun kita berada. Ya, pada saat yang murid-murid menerima akan kuasa Roh Kudus itu, mereka merasakan suatu kuasa yang belum pernah mereka rasakan. Ya, sehingga mereka dapat menyampaikan akan kabar keselamatan itu dimanapun mereka berada. Mereka dapat menceritakan kabar baik itu kepada setiap orang yang mereka temui. Ya, ini jadi suatu tugas yang begitu luar biasa, yang begitu indah bagi masing-masing kita juga pada saat ini. Ya, Yesus memberikan kita ya tanggung jawab. Ya, kalau kita dapat mengerjakan itu dengan sepenuh hati kita, maka dia akan memberikan tanggung jawab yang lain lagi. Ya, sebagaimana di dalam Lukas 16 ayat 10, dari hal-hal yang terkecil. Ya, bila kita bertanggung jawab atas semuanya itu, maka dia akan memberikan hal yang besar untuk kita lakukan dengan sepenuh hati kita dan dengan tuntunannya. Setiap talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang dia sudah percayakan, biarlah kita dapat kembangkan itu. Jangan kita pergi dan kita kubur dan kita diamkan, tetapi biarlah kita mau mengembangkan itu bersama-sama dengan Tuhan. Minta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan boleh sesuai dengan kehendaknya. Ya, kita akan berusaha menceritakan kepada mereka daya tarik Kristus dan rahasia keadaan dunia yang akan datang. Akan ada banyak orang yang mengikuti langkah Yesus. Ya, inilah kerinduan di dalam kehidupan kita, bahwa orang-orang lain juga akan merasakan kasih Yesus dalam kehidupan mereka. Bukan hanya diri kita sendiri, tapi biarlah kita mau membagikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dan upaya untuk memberkati orang lain yang akan mendatangkan berkat pada diri kita sendiri
Hal ini adalah tujuan Tuhan dalam memberi satu peran kepada kita dalam rencana penebusan. Dia telah memberi manusia hak istimewa untuk menjadi bagian dari kodrat ilahi dan pada gilirannya untuk menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Ini adalah kehormatan tertinggi, kebahagiaan terbesar yang Tuhan dapat limpahkan kepada manusia. Ditulis di dalam Langkah kepada Kristus halaman 134 dan 135. Ya, jadi Yesus telah memberikan manusia ini hak istimewa untuk menjadi bagian dari kodrat ilahi, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Ini adalah suatu kehormatan tertinggi dan kebahagiaan yang besar yang dapat Tuhan limpahkan kepada setiap umat manusia. Ya, jadi mungkin di mata manusia apa yang kita lakukan mungkin ini tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Ya, tetapi di mata Tuhan apa yang kita lakukan ini adalah pekerjaannya. Jadi kita serahkan kepada Tuhan. Ya, mungkin orang melihat bahwa hal itu tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak akan menghasilkan materi yang begitu besar, ya, tetapi akan menghasilkan suatu kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Apa gunanya kita menerima akan harta dunia, tetapi kehidupan kita tidak merasakan kedamaian? Itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Tapi biarlah pada saat kita melayani Tuhan kita, disitulah kita akan merasakan satu kedamaian yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Ya, jadi di mana jalan yang kita pilih? Apakah kita akan hanya merasakan kesenangan atau kedamaian sesaat yang si jahat berikan kepada kita, ataukah kita mau berjalan bersama Tuhan yang akan memberikan kedamaian untuk selama-lamanya? Ya, pilihan ada di tangan kita, pribadi lepas pribadi. Biarlah kita doakan dengan sungguh-sungguh sehingga Tuhan dapat membukakan jalan yang terbaik bagi kehidupan kita masing-masing. Ya, sebagaimana murid-murid yang ada di Antiokhia, mereka dipenuhi dengan sukacita dan Roh Kudus. Ya, sehingga mereka mendapatkan sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Ya, sehingga kehidupan kita juga hari demi hari dapat diperbarui. Walaupun firman Tuhan yang kita pelajari mungkin hanya itu saja, tetapi firman ini pada saat kita pelajari akan ada hal-hal yang baru yang Tuhan akan berikan kepada kita untuk kita lakukan. Ya, jadi jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita ragu, ya, bahwa kehidupan kita ya akan Tuhan pakai sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, jadi pada saat kita sudah mengikuti akan langkah Kristus dalam kehidupan kita, ya akan ada suatu kerinduan yang sungguh-sungguh bahwa orang-orang di sekitar kita juga dapat melihat akan anak domba itu yang menghapus dosa dunia. Ya, jadi kita membawa ya setiap pemandangan manusia ini hanya kepada Kristus, sumber segala sesuatu yang dapat memberikan kita suatu hal yang belum pernah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Hanya memandang kepada Kristus, disitulah kita akan dikuatkan. Disitulah kita akan ya diberikan pelajaran-pelajaran yang sederhana, tetapi itu mempunyai makna yang luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, biarlah undangan Kristus yang Dia sudah berikan kepada kita, kita dapat membuka akan pintu hati kita untuk menyambut undangan itu atau panggilan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, jangan sampai kita mengeraskan hati kita sehingga kita bimbang, sehingga setan akan masuk dan akan membuat kita ragu. Tapi biarlah kita mau dengan sepenuh hati kita menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Jadi komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil hari demi hari, ya kita dapat doakan itu di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga itu kita dapat jalankan, kita dapat praktekkan, sehingga itu dapat menjadi suatu kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitar kita, dimanapun kita berada. Ya, dan dimanapun Yesus menempatkan kita, biarlah kita mau terus mengandalkan Dia,
menunjukkan akan karakternya di dalam kehidupan kita setiap harinya. Hanya itulah hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak meminta banyak. Dia hanya meminta kita melakukan hal yang terkecil. Lakukan itu dengan setia. Ya, disitulah iman kita akan diuji. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Biarlah kita mau terus melangkah bersama-sama dengan Kristus. Dan biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini dapat memberikan kita semangat yang baru di hari-hari yang akan datang. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.